Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Pemilu sudah berlalu kemarin ya. Tinggal menunggu hasilnya para caleg dan pilpres untuk pelantikan. Pemilu tahun 2024 menjadi sejarah baru yang pahit bagi Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Pertama kalinya sejak pemilu tahun 1997, P3 gagal lolos ke DPR RI. Berdasarkan pemilu yang ditetapkan KPU tanggal 20 Maret tahun 2024. Partai berlambang Ka'bah ya, itu tidak lolos ambang batas parlemen threshold sebesar 4%. Banyak hal yang bisa dipelajari di Pilpres tahun 2004 ini. Selain masalah nepotisme yang merajalela dan dipaksakan dengan brutal, penggunaan kekuasaan atas nama demokrasi yang berlebihan, dan secara khusus saya amati tentang awalnya runtuhnya partai besar. Pertama ya, runtuhnya partai besar ini adalah P3, Partai Persatuan Pembangunan ya. Salah satu partai tua di Indonesia, didirikan tahun 1973 ya, yang pernah berjaya di masa Orde Baru ketika hanya 3 partai saat itu ya. Tetapi perjalanan waktu P3 menghadapi kompetisi dari banyak partai. Saat ini sejak reformasi, suara P3 terus turun dari 11 juta suara di tahun 1999. 5 tahun kemudian P3 turun menjadi 9 juta. Dan 5 tahun kemudian lagi turun drastis menjadi 5 juta. Sempat naik sedikit tahun 2014. Dan tahun 2019 suara P3 turun lagi. Dan tahun 2024 P3 berpotensi tidak lolos tidak lolos ambang batas, yaitu 4%. Syarat sebuah partai untuk tetap ada di DPR RI ya. Jadi runtuhnya suara P3 dan potensi mereka tidak masuk ke DPR RI seharusnya menjadi warning kuat partai tua lainnya ya, seperti Golkar dan PDI Perjuangan. Tetapi rupanya Golkar sudah mulai berbenah diri sejak lama dan mulai melakukan reformasi di internal mereka dengan merekrut anak-anak muda di pemilihan legislatif, sehingga suara mereka naik di pemilu tahun 2024 ini. Kita selalu teringat pelajaran dari raksasa handphone yang sempat berjaya di masanya dan hancur di masa sekarang. Ingat handphone Nokia ya, dan BlackBerry. Siapapun dulu pasti bangga pegang handphone Nokia. Selalu bermunculan desain-desain terbaru unik ya di HP-nya itu Nokia, sehingga mereka selalu memenangkan pasar penjualan di dunia dengan sistem operasi tunggal. Dengan BlackBerry juga begitu ya. Saat itu BlackBerry dan Nokia tidak bisa ditandingi. Akhirnya apa? Nokia dan BlackBerry tergerus dengan sistem yang muncul belakangan ini. Nah, Nokia pada waktu itu memang besar ya. Kehancuran Nokia dan BlackBerry itu dimulai tampaknya ketika iPhone ya, mengenalkan sistem operasi baru yang lebih canggih
di tahun 2007. Dan 2 tahun setelahnya Android juga muncul dan mengenakan sistem operasi yang mengajak banyak developer untuk bergabung dan mengisi sistem di dalamnya. Akhirnya Nokia dan BlackBerry enggak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Apa yang terjadi? Runtuh. Ya. Itulah gambaran apa yang terjadi dengan P3 sekarang ini. Nah, hal ini bisa terjadi pada PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dulu dikenal sebagai partai yang militan, partai anak muda dan semangat yang kuat untuk bertarung di dunia politik dengan simbol Megawati ya, sebagai bentuk perlawanan. Tetapi semakin kesini PDI Perjuangan semakin terlihat tua, gemuk dan lamban. Apabila simbol PDI Perjuangan masih tak Megawati, semakin bertambah usia dan akhirnya dipersepsi sebagai partainya nenek tua yang jelas enggak menarik buat anak muda untuk bergabung di dalamnya. Jadi apabila figur-figur di PDI Perjuangan juga banyak figur-figur tua, itu bukan representasi anak muda, sehingga membuat banyak anak muda lebih memilih Golkar ya, karena Golkar lebih banyak merekrut anak-anak muda untuk menguasai Senayan dan juga menjadi kepala daerah. Golkar berhasil melakukan kaderisasi dan perubahan di dalam partainya. Yang dulu itu disebut Orde Baru. Suara Golkar naik signifikan di tahun 2024 dan meraih posisi kedua setelah PDI Perjuangan. Sementara ini adalah warning untuk PDI Perjuangan. Jadi kalau PDI Perjuangan tidak melakukan rebranding dan repositioning dari sekarang, maka suara akan terus menurun sampai bisa hilang seperti P3 20 atau 30 tahun mendatang ya. Sebagai alarm saja untuk Pilgub DKI, sekarang itu PDI Perjuangan masih mengajukan figur kader yang itu saja ya. Ya sepertinya Bu Risma juga itu dianggap masih sudah tua kan. Kenapa? Ya, tidak mau merekrut anak muda yang progresif dengan sudut pandang berbeda dari orang tua. Kenapa PDI Perjuangan tidak berani mencalonkan darah segar seperti Once Michael ya. Itu contoh ya, penyanyi yang berhasil menumbangkan nama-nama besar seperti Masinton, Enrico dan lain-lain di pemilu tahun 2004 ya. Jadi ini butuh keberanian yang besar. Oke, ini saran untuk PDI Perjuangan, harus berani merombak dan berani merekrut anak muda dijadikan calon-calon kepala daerah. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.